Kalau membaca dari putusan ini, kemudian alasan-alasan yang didasarkan oleh Hakim Konstitusi, walaupun pada faktanya dalam sidang kali ini ada 2 hakim yang dissenting opinion, berbeda pendapat atas putusan tersebut, bisa dipastikan bahwa nantinya dalam pemilu berikutnya, kalaupun ini akan ditindaklanjuti oleh otoritas pembuat undang-undang, ini tidak akan lagi istilah ada koalisi oposisi yang menguntungkan sebagian pihak tertentu saja, begitu Mas? Bahwa nanti akan ada koalisi atau partai politik bergabung ya untuk bisa mengusung satu pasangan calon, itu tetap diberikan kesempatan dan itu diperbolehkan. Bahkan tadi itu juga di-mention secara eksplisit dalam pertimbangan hukum MK. Tetapi penggabungan atau koalisi partai politik untuk mengusung satu pasangan calon presiden itu tidak lagi quote and quote dipaksa dengan persyaratan minimal persentase kursi DPR atau minimal perolehan suara pemilu legislatif. Sekali lagi, tidak lagi dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Kalau partai politik mau bergabung, mau berkoalisi, mau mengusung satu pasangan calon, itu biarlah terjadi secara alamiah, sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Tidak ada yang terkesan dominan, begitu ya? Betul, karena yang terjadi selama ini kan justru sebaliknya. Partai politik yang punya kursi banyak, partai politik yang punya perolehan suara banyak pada pemilu sebelumnya, seolah-olah mendominasi proses pencalonan presiden dan bisa mengendalikan arah konstelasi pencalonan presiden. Nah, dengan ketentuan ini, partai politik bisa punya kesempatan mengusung kader sendiri dengan jauh lebih leluasa. Publik pemilih pun bisa mendapatkan calon presiden yang jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam. Oke, kita kan inginnya juga memastikan bahwa perjalanan pemilu nanti akan berjalan efektif begitu, efektif, efisien. Dengan tidak adanya ambang batas ini memungkinkan bahwa akan banyak calon yang muncul di publik begitu untuk maju di pemilihan presiden nantinya. Memastikan bahwa efektif, efisien, tokoh-tokoh yang maju punya kualitas yang bisa saling kompetitif satu sama lain begitu. Bagaimana cara bisa memastikan kualitasnya juga bisa bagus begitu, Mas? Satu, itu menjadi kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen secara baik, secara demokratis, sehingga partai politik sebagai organ demokrasi satu-satunya di republik ini yang punya otoritas mengusulkan pasangan calon presiden, maka mereka bertugas untuk menemukan figur kader terbaik untuk bisa diusung menjadi calon presiden. Itu pertama. Nah, yang kedua, Mas, ini adalah pemilihan presiden, bukan pemilihan RT, kepala desa, bupati, dan gubernur. Orang yang ingin maju menjadi calon presiden pasti berhitung betul apakah dia secara kapasitas, secara intelektualitas, kapabilitas itu memenuhi kualifikasi menjadi calon presiden di negara sebesar Republik Indonesia ini. Dan partai politik pasti juga akan berhitung sebelum mengusung satu pasangan calon presiden. Jadi jangan membayangkan semua orang akan berbondong-bondong menjadi calon presiden, tidak. Sebanyak-banyaknya calon presiden yang akan bisa muncul dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sudah dinyatakan tidak ada oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi, ya jumlahnya nanti akan sebanyak sejumlah partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu saja. Dan kita semua tahu untuk jadi peserta pemilu itu kan syaratnya berat sekali. Harus punya kepengurusan di semua provinsi, harus punya syarat keanggotaan di 75% kabupaten kota di setiap provinsi, punya kepengurusan, punya basis organisasi yang baik. Nah, itu tidak mudah. Nah, makanya perbaikannya juga mesti menyeluruh. Partai mesti memperbaiki pola kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Kemudian proses verifikasi menjadi peserta pemilu juga sudah sangat ketat. Dan itu sudah dilaksanakan dan mesti dilaksanakan dengan baik. Jangan dimanipulasi lagi seperti pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini yang akan memberikan perbaikan yang jauh lebih sistemik ya terhadap proses pencalonan presiden. Dan Anda tadi sudah sempat menyinggung masalah pembelajaran kita di pemilu 2024. Terlepas bahwa putusan ini sepenuhnya pertimbangannya datang dari para hakim konstitusi, tapi Anda merasa hakim konstitusi ini juga mendasarkan putusannya dari pembelajaran dari Pilpres sebelumnya? Pasti. Saya yakin betul bahwa fenomena pencalonan presiden pada tahun 2019 dan tahun 2024 itu mempengaruhi perubahan konfigurasi sikap hakim konstitusi yang ada sekarang. Karena kalau dibandingkan dengan, ini kan bukan permohonan pertama, Mas. Kalau kita lihat permohonan terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, khususnya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu sudah hampir 35 kali diuji ke MK. Nah, kalau sekarang kemudian sikap hakim MK berubah,
dengan komposisi hakim yang juga tidak terlalu signifikan berubah, dengan komposisi hakim di tahun 2017, saya yakin bahwa memang refleksi dari hakim konstitusi itu juga berangkat dari fenomena bagaimana pencalonan presiden tahun 2019 dan 2024, ketentuan ambang batas ini telah menyebabkan perkongsian jangka pendek Baik. dan kemudian menghambat kesempatan partai untuk mengusung kadernya sendiri. Oke, tahan dulu di situ, Mas. Sambil kita lanjutkan nanti setelah kita dengar pernyataan dari Hakim Konstitusi dalam sidang hari ini yang memutuskan menghapus ambang batas Pak presidensial untuk pencalonan capres dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Kita coba simak. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mungkin bisa Anda mendapatkan pandangan lagi atas apa yang dibacakan oleh Ketua MK yang menjadi Hakim Konstitusi di sana soal amar putusan tadi. Sejauh mana Anda memaknainya, Mas? Iya, dengan dinyatakannya pasal 222 ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagai ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, itu artinya tidak boleh lagi ada persyaratan persentase kursi dan persentase perolehan suara untuk partai politik mengusulkan pasangan calon presiden. Dan artinya tidak boleh lagi ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2029 dan pemilu-pemilu ke depannya. Nah, kalau kita baca juga dari pertimbangan-pertimbangan hukum MK tadi di putusan ini, juga dijelaskan pembentuk undang-undang mesti mengatur rekayasa elektoral untuk memastikan tidak hanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang dihilangkan atau dihapus karena itu dianggap sebagai sebuah ketentuan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana kemudian pencalonan presiden ke depan itu tidak menghadirkan calon tunggal atau kemudian didominasi oleh satu pasangan calon saja. Itu artinya apa? Perlu juga pengaturan ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon. Nah, jadi ada PR rekayasa elektoral juga ya ke depan yang mesti dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu juga dipertimbangkan tadi oleh MK. Bagaimana kemudian partai politik wajib menentukan sikapnya untuk mengusung satu pasangan calon dalam momentum pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, jangan partai politik menjadi tidak mau mengajukan pasangan calon presiden, sehingga nanti ada calon tunggal dalam pemilihan presiden. Itu juga sesuatu yang dipikirkan dan ditimbang oleh MK dalam putusan tadi. Oke.